Oke, kita mulai ya. Di Thailand itu ada satu hal yang kayaknya lebih berkuasa daripada kebebasan berpendapat. Apa itu? Keheningan. Nah, di sini kita bakal coba bedah kenapa sih bisa begitu. Ini nih pertanyaan utamanya yang mungkin bikin kita semua garuk-garuk kepala. Katanya ada kebebasan berpendapat, tapi kok banyak banget yang milih diem? Aneh kan? Nah, pertanyaan ini yang mau kita coba jawab bareng-bareng. Jawabannya ternyata bukan karena kebebasannya nggak ada, bukan itu. Tapi lebih ke harga yang harus dibayar buat pakai kebebasan itu. Harganya mahal dan penuh ketidakpastian. Dan yang paling penting, udah ada semacam struktur yang, ya secara nggak langsung, mendorong orang buat sensor diri sendiri. Oke, jadi dari mana semua ini bermula? Akar masalahnya ada di satu undang-undang yang kuat banget. Namanya Lèse Majesté. Ini semacam aturan main yang meskipun kadang nggak kelihatan, tapi membentuk segalanya. Secara spesifik, ini ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand, pasal 112. Intinya, hukum ini melarang segala bentuk hinaan, pencemaran nama baik, atau ancaman ke monarki. Dan hukumannya, wah, berat banget. Nah, disinilah letak kekuatannya yang sebenarnya. Bukan cuma soal hukuman kalau Anda jelas-jelas salah. Ancaman yang paling bikin ngeri itu justru ketidakjelasannya. Batasan mana yang aman buat diomongin itu abu-abu banget. Nah, ketidakpastian inilah yang bikin semua orang jadi super hati-hati. Ada kutipan yang pas banget buat ngerangkum ini semua. Dikatakan, orang-orang terdiam bukan karena larangan yang jelas, tetapi karena risiko yang tidak jelas. Nah, ini dia. Risiko yang nggak bisa diukur inilah yang menciptakan keraguan dan akhirnya keheningan. Oke, kalau situasinya kayak gitu, terus gimana orang-orang merespons? Apakah mereka pasrah aja? Ternyata enggak ya. Memilih diam itu jadi sebuah strategi, sebuah pilihan yang kalau dipikir-pikir sangat rasional. Seringkali kita yang lihat dari luar mungkin salah sangka. Kita pikir, oh mereka diam, berarti mereka setia banget tanpa syarat. Padahal ceritanya jauh lebih rumit dari itu. Coba deh kita bayangin perhitungannya. Ini analisis untung rugi yang sangat praktis loh. Kalau saya ngomong, apa politik bakal berubah? Kemungkinannya kecil. Tapi kalau saya diem, pekerjaan saya aman, hubungan saya sama orang lain aman, satu komentar aja bisa bawa masalah buat keluarga saya. Belum lagi jejak digital kan? Postingan iseng bertahun-tahun lalu bisa tiba-tiba diungkit lagi. Jadi ya, diam jadi pilihan paling logis. Sikap kayak gini tuh nggak muncul dalam semalam ya. Ini kayak pohon yang akarnya udah menjalar dalam banget ke tanah budaya dan sejarah Thailand. Makanya, tumbuhlah sebuah budaya kehati-hatian. Jadi ada beberapa bahan utama yang menciptakan kondisi ini. Pertama, nilai budaya yang sangat menjunjung tinggi harmoni, menghindari konflik langsung. Kedua, sejarah politiknya yang ya kita tahu sering banget ada kudeta, pemerintahnya gonta-ganti, terus peran institusi di sekitar monarki juga kadang nggak begitu jelas. Nah, gabungan dari semua ini hasilnya apa? Ngomongin politik jadi dianggap, nggak ada gunanya, bahaya dan cuma bikin repot. Nah, sekarang kita maju ke era modern. Ada paradoks yang menarik banget di sini. Media sosial yang harusnya jadi alat buat bebas ngomong, di Thailand malah bisa jadi memperkuat budaya diam. Kok bisa? Coba deh kita masuk ke kepala seseorang yang mau posting sesuatu yang agak politis di media sosial. Pertama, muncul ide. Wah, pengen komen soal ini. Terus, langsung otaknya jalan. Tunggu dulu, postingan ini bakal ada selamanya di internet, konteksnya bisa dipotong-potong, siapa aja bisa screenshot dan laporin. Nah, di akhir perhitungan, rasa takut dilaporin itu jauh lebih berat daripada rasa senang dapat likes. Hasilnya, nggak jadi posting. Idenya cuma disimpan di dalam kepala. Kondisi ini tentu saja menciptakan semacam konflik batin, apalagi buat generasi muda. Secara intuitif, mereka paham aturan mainnya. Tapi di sisi lain, mereka gelisah. Mereka lihat teman-teman sebayanya di negara lain bebas diskusi. Lalu mereka bertanya ke diri sendiri, kenapa ya kita nggak bisa kayak gitu? Oke, dari semua yang kita bahas tadi, ini semua mengerucut ke satu akibat yang sangat besar. Ini bukan cuma soal Thailand, tapi bisa jadi peringatan buat kita semua. Peringatan tentang bahayanya masalah yang jadi tak terlihat. Ini dia bahaya paling besarnya. Kalau keheningan ini berlangsung terus-menerus, masalah sosial yang nyata, ketidakpuasan yang ada di masyarakat, itu semua jadi nggak kelihatan di permukaan. Dan gimana kita mau menyelesaikan masalah kalau kita bahkan nggak sadar masalah itu ada? Dan ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang dalam banget. Isunya tuh bukan lagi sekedar boleh atau enggak mengkritik monarki. Tapi ini tentang sebuah masyarakat yang pelan-pelan kehilangan kemampuannya untuk bercermin,
untuk menjelaskan dirinya sendiri kepada dirinya sendiri. Ini kan bukan cuma cerita tentang Thailand ya. Coba, sekarang kita refleksi sedikit. Di dunia kita masing-masing, entah itu di kantor, di komunitas, atau mungkin di lingkaran pertemanan kita, pernah nggak sih kita merasa kalau diam adalah pilihan yang paling rasional? Di situasi apa itu terjadi?